Selamat siang, Pak. Perkenalkan, nama saya Tasya Aprilda Marbun dengan NIM 11S23042 dari Prodi S1 Informatika 23. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara penjelasan dari tugas pemrograman dari sistem operasi. Nah, pada tugas ini diberikan sebuah kode Java atau pemrograman Java, di mana kode itu akan diubah ke dalam bahasa C. Nah, sebelum saya memaparkan mengenai kode yang sudah diubah dalam bahasa C, di sini saya akan menjelaskan secara singkat dari makna dari cara kerja si program Java ini. Nah, di sini ada suatu program bernama file.java, di mana pada line pertama dan kedua itu adalah suatu import, di mana itu untuk mengambil library bawaan dari si Java. Nah, si kode pertama itu untuk membuat operasi file seperti untuk membaca atau menulis file. Lalu untuk yang baris kedua itu untuk mengunci file atau log file lewat si channel. Nah, kemudian dideklarasikanlah kelasnya, di mana semua isi program ini ada di dalam kelas yang bernama si locking example ini. Nah, kemudian dibuatlah variabel tetap atau final, artinya variabelnya nggak bisa diubah. Di mana di sini ada variabel eksklusif, yang ini eksklusif sama dengan false, itu untuk melock eksklusif, di mana itu cuman satu orang atau akses yang boleh menyentuh pada bagian itu. Kemudian ada share sama dengan true, itu artinya untuk melock log berbagi, di mana bisa banyak akses yang membaca si file tersebut. Kemudian dibuatlah metodenya, di mana di sini metode main atau main method, di mana itu tempat untuk mengambil si programnya itu bakal dimulai untuk berjalan. Di sini ada throw IO exception, itu berarti program itu siap menghadapi masalah error yang berhubungan nanti dengan file. Kemudian ada kode yang pada line 9 dan 10 itu untuk menyiapkan dua tempat kosong buat menyimpan atau mengunci si filenya. Di mana di sini ada exclusive log, yang ini eksklusif log sama dengan null itu untuk membuat log eksklusif. Kemudian ada shared log itu untuk membuat log bersama. Lalu kode yang try itu untuk masuk ke blok try. Artinya itu di mana itu nanti bakal membaca mencoba untuk menjalankan sesuatu. Nah, kalau misalnya error si kodenya itu bakal akan langsung dipindahkan ke ke blok catch. Nah, dilanjutlah kepada line ke-12. Nah, di sini pada line ke-12 ini itu untuk membuka file yang namanya itu file.txt, yang ini. File.txt dengan mode RW, yang ini. Dengan mode RW. Jadi atau RW itu atau RW itu juga bisa disebut seperti read and write. Nah, atau baca dan tulis. Jadi kalau belum file ada, nah kalau misalnya belum ada filenya, dia bakal dibuat otomatis. Kemudian dilanjutkan kepada line ke-14, di mana itu untuk mengambil channel ini untuk mengambil channel dari file tadi. Nah, si channel ini kayak jalur khusus untuk membaca atau menulis si data dari filenya. Kemudian dilanjutkan kepada line ke-19, di mana line ke-19 ini untuk mengunci bagian pertama dari file atau dari posisi 0 sampai setengah panjang dari si filenya dengan mode si eksklusif. Dengan mode eksklusif ini. Nah, itu artinya kalau misalnya cuman program itu itu artinya kalau misalnya hanya program itu yang boleh akses bagian file itu. Yang lain itu harus menunggu. Kemudian dilanjutkan kepada line ke-21, di mana line ke-21 itu untuk melepas kunci si eksklusifnya. Jadi nanti setelah selesai diedit, maka file itu dibuka lagi supaya bisa dipakai oleh si pengguna lain, orang lain gitu. Nah, lalu dilanjutlah kepada line ke-28. Jadi line ke-28 itu untuk mengunci bagian kedua file. Jadi itu mulai dari setengah file ke akhir file dengan mode shared. Dengan mode shared yang ini, jadi itu log share itu artinya nanti boleh banyak pembaca, tapi nggak ada yang boleh
untuk menulis filenya, tapi pembacanya boleh banyak. Kemudian, kemudian pada bagian yang ini, eh, nah pada bagian yang ini, line ke-28 itu untuk melepas kunci shared. Jadi setelah nanti datanya itu dibaca, nanti kita bakal kasih filenya itu kebebasan lagi. Dilanjut pada line ke 29 sampai 30 itu untuk misalnya kalau misalnya nanti pas tadi ada error misalnya atau filenya nanti tidak ketemu atau filenya rusak, itu akan ditangkap pada si program itu dan ditampilkan di layar. Nah, kemudian di akhirnya lanjutlah kepada line ke 31 itu bagian finally artinya itu apapun yang terjadi maupun mau itu programnya sukses atau error ya pasti dijalankan. Kemudian dilanjutkan kepada line ke 32 sampai akhir itu untuk ngecek kalau misalnya lognya masih ada atau belum dilepas karena mungkin errornya di tengah jalan. Nah, itu untuk memastikan kita pastikan dilepas di sini di program ini. Jadi supaya file itu tidak terkunci selamanya. Kemudian ditutuplah oleh numpad method main dan nutup kelas logging example. Nah, kita lanjut kepada file.c-nya. Nah, di sini ini adalah perubahan dari file kode program Java. Nah, di sini diubah dalam bahasa C. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan dari line per line. Nah, di sini ada beberapa include library. Di mana ada di sini, di mana ada 5 include library. Di mana yang pertama itu std.h itu untuk membuat fungsi standar seperti printf atau paror. Kemudian ada stdlib.h itu untuk membuat fungsi exit. Lalu fcntl.h itu buat mengerjakan file control atau untuk log file dan sebagainya. Kemudian ada unistd.h itu untuk berfungsi untuk membuat class seperti seek atau sleep. Kemudian yang terakhir itu untuk library untuk membuat fungsi memset. Kemudian pada line ke-7 itu adalah kode define di mana itu nanti si file name-nya itu yang ini file name-nya itu berarti nanti akan menjadi si file .txt. Itu biar gampang aja kalau misalnya nanti ganti nama file nanti ini cukup diubah di sini aja. Kemudian ada line ke-9 integer.main itu untuk fungsi main untuk tempat program kita nanti dijalankan. Kemudian ada dari line ke-10 sampai line ke-12 itu adalah sebuah deklarasi variabel di mana variabel fd ini itu file deskriptor di mana itu akan angka yang menunjukkan file yang dibuka. Kemudian variabel log itu untuk membuat struktur buat atur kunci file yaitu file log dan yang terakhir itu ada variabel file size, di mana itu untuk membuat seukuran dari si filenya, untuk menyimpan ukuran dari filenya. Kemudian ada pada line ke-15 fd sama dengan itu untuk membuka file .txt-nya dengan mode read and write atau atau ini ORDWR. Kemudian pada line ke-16 sampai line ke-19 itu untuk ngecek kalau misalnya kalau gagal membuka file atau dengan kode fd sama dengan -1. Jadi kalau misalnya gagal bakal ditampilkan pesan error, kemudian langsung keluar dari si program dengan kode exit ini. Kemudian ada file pada line ke-22. Nah, pada line ke-22 ini adalah ini pakai isek. Dimana itu untuk buat ngukur si panjang dari si filenya. Nanti kan kita pindah ke akhir file. Kita pindah ke air file atau dari seek_n itu jadi si iseknya itu akan balikin posisi yang sama dengan ukuran file dalam byte-nya. Kemudian lanjut dari line 23 sampai line 26 itu untuk ngecek kalau gagal cari ukuran file seperti cetak error, tutup file atau keluar dari program. Kemudian kode yang ke-30 ini adalah memset itu untuk mengosongkan si isi dari lognya. Jadi semua value di set 0 itu biar aman dari sampah data lama, dari sampah data-data yang lama.
Kemudian dilanjutkan kepada line ke-31 sampai line ke-34 itu untuk nge-setting struktur lock. Di mana line ke-31 itu untuk mengunci eksklusif seperti write lock dan line ke-32 itu untuk memulai dari awal file. Lalu dilanjut kepada line ke-33 itu untuk memulai dari byte ke nol, kemudian yang terakhir itu untuk mengunci setengah awal dari filenya. Kemudian lanjut dari line ke-36 sampai 40, itu untuk pakai FCNTL-nya nih. FCNTL-nya ini buat pasang kunci. Jadi di mana si F set LKW itu untuk menunggu kalau filenya itu sedang nanti dikunci oleh orang lain, maka kalau gagal dikunci, itu akan menampilkan error dari menampilkan error dari program, lalu program itu bakal keluar. Kemudian dilanjut kepada line ke-43 sampai line 44. Nah, di mana line ke-43 dan line ke-44 ini itu untuk menampilkan pesan kalau misalnya sudah sukses log dengan kode sleep 2 ini. Itu untuk berguna, itu berarti menandakan kalau misalnya berhenti 2 detik seolah-olah lagi ngedit file. Kemudian lanjut pada line ke-47 di mana itu untuk ganti L type-nya ini sama dengan F LCK, itu artinya kalau misalnya siap untuk melepas si kuncinya. Lalu lanjut ke line ke-48 dan 49 itu untuk mencoba melepaskan kunci si eksklusifnya. Jadi nanti kalau misalnya gagal lepas kunci, berarti akan menampilkan error, tapi programnya itu bakal lanjut jalan. Kemudian ada di sini line ke-53 memset itu untuk membersihkan lagi si isi dari si lognya sebelum dipakai lagi untuk membuat bagian kedua dari si file. Kemudian lanjut pada line ke-54 sampai line ke-57 itu adalah set ulang dari si lognya. Jadi eh si FRDLCK itu artinya itu untuk shared log buat baca file. Itu berarti nanti mulai dari setengah file atau plus satu, setengah file plus satu sampai ke akhir file. Dilanjutkan kepada line ke-59 sampai ke-64. Itu line itu kode program ini berguna untuk memasang kunci share di bagian kedua file. Itu misalnya kalau gagal menampilkan error, tutup file dan keluar. Kemudian pada line ke-66 dan line ke-67 itu untuk ngasih tahu kita kalau misalnya kunci share itu sudah dipasang. Jadi slip 2-nya itu buat simulasi membaca. Lalu line ke-70 itu untuk ngeset si type-nya lagi ke si fnlock-nya supaya siap untuk melepas kunci. Lalu yang ke line 71 dan 72 itu untuk melepas kunci shared dari file. Jadi kalau misalnya nanti error bakal menampilkan pesan, lalu programnya itu bakal tetap dilanjut. Lalu ada kode close itu untuk menutup file deskriptor, artinya itu berarti si semua filenya itu beres dan pada akhirnya program di return nose itu berarti programnya itu bakal selesai keluar dengan kode 0, artinya itu berarti sukses semuanya. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menjalankan langsung si program file load-nya. Nah, di sini kan. Nah, di sini kita masukkan, kita panggil dia menggunakan pemanggilan GCC file.c, min-o file.exe. Kemudian kita buat dot slash file.exe. Maka akan hasilnya bakal keluarannya bakal seperti ini. First half log exclusively, you can modify data here. Lalu second half log shared, you can read data here. Nah, demikian pemaparan dari kode program yang diubah dari bahasa Java ke C yang boleh saya paparkan. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam pemaparan ini, saya harap Bapak dapat memakluminya dan memaafkannya, lalu memberikan feedback supaya saya dapat belajar dari kesalahan saya. Terima kasih.